Ada setidaknya 6 kandungan daripada ayat yang pendek ini yang akan kita kupas pada siang yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu adanya ikatan biologis dari sang ayah atau ibu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita perhatikan ketika anak kita lahir, akankah keterkaitan atau ikatan biologis itu akan selalu kuat atau bahkan akan kita kendurkan? Bagaimana caranya supaya lebih kuat? Ini kita bisa perhatikan pula keseharian daripada kita. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan kita lihat? Coba kita perhatikan bagaimana kita dahulu ketika masih kecil. Orang tua kita lebih senang menggendong kita daripada mengayun atau meletakkan kita di atas roda yang kita sorong. Ini merupakan salah satu cara agar ikatan biologis kita itu tetap kuat terhadap anak kita, sehingga ketika anak itu jauh akan selalu ingat kepada kita. Dan nasab juga demikian, bahwasanya ikatan biologis itu nasabnya adalah kepada ayahnya, itu dari Islam, itu dalam Islam, dalam syariat juga demikian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yakni pentingnya nasihat dari orang tua yang berpendidikan, berilmu dan berakhlak. Di sini sangat penting sekali kita mempunyai pengetahuan, mempunyai pendidikan, mempunyai sesuatu yang bisa dicontohkan kepada anak kita. Karena anak kita pada saat sekarang ini itu adalah anak-anak fenomenal, anak-anak yang kritis, anak-anak yang ketika dia melihat sesuatu dia pasti akan bertanya. Mungkin enggak ketika ia belajar membaca, ketika ia belajar membaca lalu ia temukan suatu perkataan yang ia sendiri tidak faham, lalu dia tanyakan. Tidak usah jauh-jauh pertanyaan tersebut. Ketika ia membaca S-H-O, so, L-A-T, lat, solat, dia akan bertanya solat itu apa. Ketika dijawab yang satu, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya kita selaku orang tua harus memiliki pengetahuan. Bukankah dalam agama kita, dalam syariat kita diajarkan bahwasanya menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah kita harus berusaha mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata saya sudah tua dan lain sebagainya. Yuk kita manfaatkan Android kita. Yuk kita manfaatkan segala sesuatu yang ada di rumah kita, yang mungkin sesuatu itu sebenarnya adalah hidayah, yang mungkin kita simpan dan tidak pernah kita sentuh. Mulai dari sekarang mari kita sentuh. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? Mungkin buku hadis yang mungkin dulu kita hanya bersemangat untuk membeli tapi malas untuk membaca. Mulai dari sekarang bekal bagi kita orang tua, terutama ibu dan ayah, adalah setidaknya ia mempunyai hafalan Al-Quran atau mempunyai bekal-bekal berpendidikan berupa keagamaan. Karena tiada alasan bagi kita seorang muslim, saya basicnya bukan dari pesantren, basicnya bukan dari pondok dan lain sebagainya, selagi melekat di dalam hati kita, di nama kita, di KTP kita Islam, maka kita mempunyai tanggung jawab. Ketika kita juga mempunyai rasa harus memiliki atau rasa untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, yakni memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak kita. Kenapa kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita? Ya, karena anak kita selalu mencontoh segala sesuatu yang dilihatnya. Terutama adalah bagaimana ia memperhatikan ayah dan ibunya ketika di rumah. Lalu contoh apa yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita berikan? Yang pertama adalah bagaimana sang ayah atau ibu memperlakukan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sholatnya, bagaimana ia membaca Quran, dan lain sebagainya. Karena itu yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kita perhatikan anak yang belum bisa ia ruku, belum bisa ia sujud, tapi ketika ia memperhatikan ayah dan bundanya, mungkin ayahnya di masjid, tapi ia melihat bundanya, melihat ibunya, melihat emaknya ketika sholat, dia akan praktek pula sholat, walaupun sujudnya ia terbaring tengkurap. Dan ini sangat harus diacungi jempol. Ajarkan selalu, biarkan ia memperhatikan itu.
Bahkan teladan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita laksanakan selain daripada sholat, mungkin kita membaca Quran dan sebagainya. Walaupun dia nantinya hanya berupaya saja, tapi setidaknya dari kecil kita sudah mulai mengajarkan itu semua. Ini adalah merupakan contoh bagi anak-anak kita. Yang kedua, yakni bagaimana sang ayah atau ibu memperlakukan istrinya atau suaminya. Bagaimana kita seorang ayah memperlakukan istri kita, yang tidak lain itu adalah ibu dari anak kita. Begitu sebaliknya. Ini juga akan selalu dicontoh. Ini yang akan dilaksanakan oleh anak kita ketika ia berkeluarga nanti. Ketika ia sudah dewasa, ketika ia sudah mulai memikul tanggung jawab tentang dirinya dan tentang orang lain yang akan menjadi pendampingnya. Makanya mulai dari sekarang kita munculkan contoh-contoh dan suri teladan itu kepada anak-anak kita. Anak kita mencontoh kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita punya buku sirah, kita punya hadis, contohlah dari sirah, contohlah dari hadis yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita bisa mencontoh bagaimana orang-orang di sekitar kita yang mungkin baik agamanya. Sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni bagaimana sang ayah memperlakukan dirinya kepada anaknya. Ini juga bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Kenapa? Kita bisa menciptakan anak itu menjadi anak yang nurut kepada kita kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada dia. Tapi kalau kita ingin memperlakukan anak kita untuk menjadi seorang pemberani, seorang yang suka memukul, pemarah dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Cukup kita sering pukul anak kita, cukup kita sering marahi anak kita, maka di sekolahnya, maka di kehidupan harinya, di hari-hari berikutnya, dia akan menjadi seperti itu. Bagaimana tergambarkan ke benak kita, ke pemikiran kita, kalau seandainya ketika kita baru batuk, 2-3 kali batuk, ternyata anak kita datang terus membawakan segelas air. Apakah mencetak yang seperti ini sesuatu yang mudah? Sebagian orang mengatakan mudah karena sambil jalan, tapi sebagian orang juga mengatakan sulit. Kenapa? Karena tak pernah jumpa dengan anaknya. Mudahnya seperti apa? Mudahnya sangat gampang sekali. Ketika anak kita batuk, ya kita ambilkan air, nah minum. Batuk lagi, nah minum. Cukup kita berikan servis, cukup kita layani saja. Maka ketika kita batuk, anak kita akan memberikan minum kepada kita. Dan ini tidak berlaku kepada siapa saja yang memberikan. Contoh, mungkin ayah yang memberikan, ketika ibunya batuk, si anak tidak mau memberikan. Tidak, dia akan melaksanakan itu semuanya kepada siapa saja, baik itu kepada adiknya, kakaknya, ayahnya atau ibunya. Cukup hanya memberikan contoh saja. Maka contoh yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu bagaimana sang ayah memperlakukan orang tuanya yang tidak lain adalah nenek atau kakek dari sang anak. Ini juga akan dicontoh oleh anak kita. Bagaimana ketika kita jumpa dengan kedua orang tua kita, kita salam, kita peluk, kita cium beliau, ya, maka itu akan dicontoh oleh anak kita. Dan itu nanti kita akan memperoleh perlakuan yang sama ketika kita sudah mempunyai cucu yang tidak lain orang tuanya adalah anak kita. Itu akan kita laksanakan, itu akan kita terima nanti. Maka dari sekarang kita hanya menanam. Dunia ini adalah tempat kita untuk menanam saja. Ya, walaupun pada akhirnya kita menuainya bukan di akhirat saja, tapi di dunia juga kita akan menuainya. Berikutnya, yaitu bagaimana sang ayah atau kita memperlakukan orang lain. Mungkin sahabat kita, mungkin tetangga kita, dan lain sebagainya. Tetap segala sesuatu yang kita lakukan di dalam keluarga itu akan dicontoh oleh anak kita. Mungkin contoh yang sangat besar, ketika istri kita mengajarkan anak kita mengaji, baca Quran, menghafal, atau mungkin membaca tulisan Latin, cukup sang ayah duduk saja di situ tanpa berbicara. Bahkan mungkin kasar-kasarnya dia main HP atau seperti apa gitu ya. Ini merupakan nilai plus, nilai tambahan bagi anak kita, bahwasanya sang ayah dan ibu peduli terhadapnya. Bahkan mungkin kita juga merasa sakit hati ketika istri kita memarahi anak kita, ketika anak kita mungkin tidak bisa membaca dan sebagainya. Ya, ketika sudah diulang-ulang beberapa kali. Dan ini adalah suatu permasalahan. Beberapa hari yang lalu ada yang menyampaikan bahwasanya ketika seorang ibu mengajarkan kepada anaknya untuk membaca, maka dramanya luar biasa. Drama yang seperti apa?
dia harus nangis dulu anaknya dan lain sebagainya. Ingat, drama itu adalah cara anak untuk lebih dekat kepada kedua orang tuanya.